Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka. Ia berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menghujat dan dihujat adalah kenyataan hidup yang sering kita alami. Apalagi di musim menjelang pemilu, menghujat dan dihujat itu menu harian yang kita temukan. Usai debat keempat Capres-Cawapres semalam, persis setelah itu kita melihat banyaknya hujatan yang muncul di medsos. Orang yang mendukung nomor 1 pasti menghujat nomor 2 dan 3. Orang yang mendukung nomor 2 pasti menghujat nomor 3 dan 1. Orang yang mendukung nomor 3 pasti menghujat nomor 1 dan 2. Mengapa orang harus saling menghujat? Tadi tanpa sengaja waktu menghadiri pelantikan, ada 2 orang Katolik yang jadi pengawas notaris di Sekretariat Bersama Notaris. Sambil menunggu pelantikan, saya iseng-iseng lihat di medsos tentang debat Cawapres semalam. Rata-rata salah satu kubu banyak yang tidak suka dengan penampilan Gibran, dengan mengatakan tidak etislah, angkuhlah, sombonglah, karbitanlah, dan macam-macam. Saya sih tidak bermaksud untuk mempromosikan, tapi saya mengajak kita untuk coba melihat mereka sebagai pribadi yang berharga. Mereka itu kan orang-orang berbobot di bangsa kita. Tidak mungkin mereka jadi calon kalau mereka tidak berbobot. Tapi kenapa hanya karena ngefans kita lalu mencaci maki satu sama lain, menghujat satu sama lain, padahal mereka semua itu putra-putra terbaik bangsa. Apalagi kalau kita coba melihat mereka sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah yang nyata. Apa yang membuat kita harus menghujat? Tapi inilah gaya hidup kita. Ketika kita sudah tidak suka dengan seseorang, walaupun orang itu benar dan baik, pasti kita lebih suka menghujat. Nah, dalam Injil kita menemukan
ahli-ahli Taurat bersama orang Farisi adalah kelompok orang yang memang tidak suka dengan Yesus. Makanya sebaik apapun yang dilakukan Yesus, pasti mereka menghujat. Dan yang sangat ekstrim ketika mereka melihat bahwa Yesus itu kerasukan iblis, kerasukan roh jahat. Padahal karya Yesus itu menyelamatkan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tidak dipanggil dan hidup untuk menghujat. Itu pasti. Bahwa kita ngefans dengan pribadi-pribadi dan orang-orang tertentu tidak menjadi alasan untuk kita dengan mudah menghujat yang lain. Kalau kita yang digituin, rasanya bagaimana? Maka saya mengajak kita untuk kembali ke manusia normal, manusia waras. Saya lalu tadi menulis sebuah caption di situ karena saya suka dengan Gibran. Kenapa? Dia cerminan kehadiran orang muda. Saya tidak melihat dari sisi yang lain, tapi bahwa ada orang muda yang mau jadi cawapres itu menurut saya hebat. Ingat, Daud dalam bacaan pertama itu jadi raja umur 30 tahun. Gibran sudah berapa sekarang? Di atas 30 kan? Dulu Soekarno itu jadi ketua partai saat berumur 28 tahun. Orang tidak protes. Dia jadi presiden juga tidak sampai 40 tahun umurnya. Orang tidak protes. Tapi yang ingin saya katakan, ini zaman di mana era milenial mendesak orang muda itu terdepan. Karena memang zamannya seperti itu. Kita jujur dengan keberadaan kita orang tua. Kita gaptek. Dulu Gibran itu diremehkan. Tapi ketika 2 kali tampil di debat, dia muncul sebagai pribadi yang cerdas. Orang lalu malah tidak suka dengan mengatakan tidak etislah, angkuhlah, sombonglah, karbitanlah. Loh, kok ketika orang cerdas malah kita menghina dan memfitnah? Bukankah kita bangga punya generasi muda yang seperti itu? Jadi kalau saya pribadi, siapapun capres dan cawapres, mereka itu orang-orang hebat, orang-orang berbobot, dan tidak menjadi alasan ketika kita ngefans dengan salah satu membuat kita harus menghujat yang lain. Itu pribadi yang tidak dewasa. Maka tadi saya bilang, gas terus Gibran. Orang muda ketika tampil memang membuat yang tua itu ketar-ketir. Apalagi beda gelar ya. Tapi saya rasa ketika diwawancarai usai debat, wartawan bertanya, tadi kok Mas Gibran kelihatannya agresif sekali menyerang. Apa terkait dengan ketika debat kali lalu Prabowo-nya diserang? Dia bilang, silakan penonton menilai. Tapi saya hanya menyampaikan visi misi dengan gaya seperti itu. Dan itulah karakter dia untuk menyampaikan sesuatu. Nah, persis seperti Yesus, bukan lalu berarti menyamakan Yesus dengan Gibran. Tapi saya hanya mau mengatakan hidup kita memang seperti itu. Ketika kita berbuat baik dan tampil hebat, tidak semua orang suka. Dan yang tidak suka pasti akan menghina dan memfitnah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Ini mungkin pertanyaan penting dan perlu kita pelajari dari Yesus. Ketika Yesus dihujat dan dituduh sebagai orang yang kerasukan iblis dan menyembuhkan dengan kuasa roh jahat, ya panggil itu orang-orang. Dia memberikan penjelasan. Tapi kemudian dalam cerita selanjutnya, kita menemukan bahwa walaupun Yesus sudah menjelaskan yang benar, supaya mereka paham, ya, ahli Taurat itu tidak pernah berhenti mencaci maki, menghujat, dan menghina Yesus, yang juga nanti berpuncak pada pengadilan yang tidak adil, lalu penyaliban. Untuk kita yang paling penting, mari hidup sebagai pribadi yang tidak suka dan gemar menghujat, menghina, memfitnah, atau menceritakan jelek tentang orang. Itu tidak ada untungnya untuk kita. Sebaliknya, ketika kita dihina dan dihujat oleh orang bukan karena perbuatan jahat dan buruk, inilah yang perlu kita kembali ke apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli Taurat. Yesus tidak marah mereka, Yesus tidak membenci mereka, tapi Yesus cuma mengatakan, supaya kamu ingat, kalau kamu menghujat dan menghina manusia atau anak manusia, masih bisa diampuni. Tapi yang tidak bisa diampuni adalah ketika kamu menghujat Roh Kudus. Sebenarnya ini Yesus mau mengatakan secara tidak langsung bahwa kamu juga tidak bisa diampuni, karena dengan menghujat saya kamu menghujat Roh Kudus. Kenapa? Yesus kan dikandung oleh Roh Kudus untuk lahir sebagai manusia, sehingga Roh Tuhan itu melekat dalam diri Yesus,
dan ketika mereka menuduh Yesus itu kerasukan roh jahat, sementara Yesus hidup dari Roh Kudus, pada saat itulah mereka berdosa dan dosanya tidak diampuni. Bapak Ibu, kita tahu juga kan, salah satu kelompok yang masuk di kelompok ahli Taurat itu kemudian Yudas. Coba cek di dalam kitab suci, apakah Yesus mengampuni Yudas? Tidak ada cerita dan tidak sempat, karena sebelum bertemu lagi dengan Yesus, Yudas sudah stres tingkat tinggi dan ia mati bunuh diri. Nah, inilah hidup ketika kita doyan dan gemar menghujat orang, nanti kita stres sendiri. Apalagi ketika orang yang kita hujat itu hidupnya baik-baik saja, hidupnya enjoy, hidupnya bahagia, hidupnya sukses. Kita yang tidak suka dan suka menghujat, pasti makan hati sendiri, stres sendiri, lalu menumpuk persoalan, kemudian bisa jadi juga kita mati bunuh diri. Jadi mari hidup sebagai manusia normal, tidak untuk menghujat sesama, apalagi Tuhan. Juga tidak untuk menghujat figur-figur publik yang memang calon-calon pemimpin untuk kita. Siapapun mereka pasti ada kelebihan dan kekurangan. Siapapun mereka pasti punya visi dan misi tersendiri. Tapi kita jangan terjebak dalam bahaya dan arus fanatisme sempit yang kemudian membuat kita lupa bahwa setiap pribadi perlu dihargai, karena siapapun orang yang kita hadapi adalah bentuk konkret dari kehadiran Allah yang perlu kita hargai dan kita hormati. Apalagi kita sebagai murid-murid Yesus, Bapak Ibu, sudah diurapi oleh Roh, sudah disepuh oleh Roh. Melalui rahmat sakramen baptis kita disepuh oleh Roh. Maka kalau kita dihujat, tidak usah takut untuk membalas, doa saja, nanti Tuhan yang membalas. Itulah kenapa kemudian juga sering saya ajak kepada Bapak Ibu, apalagi dengan kaum-kaum tertabis. Mungkin kita melihat dari sisi manusia, tapi jangan lupa kaum tertabis menjadi imam karena urapan, karena tabisan. Jangan sampai kelewatan menghujat dan mencaci maki sampai kita lupa dia jadi imam karena Roh Kudus. Berarti menghujat orang tertabis sama dengan menghujat Roh Kudus. Dan kata Yesus apa? Itu dosa yang susah diampuni. Semoga kita dikuatkan oleh Roh Tuhan supaya dalam hidup kita tidak gemar dan doyan untuk menghujat sesama, tapi sebaliknya ketika kita dihujat, kita percayakan hujatan itu kepada Tuhan. Kita tetap melindungi dan membentengi diri dengan kekuatan Roh, karena ketika kita selalu berjalan bersama Roh, Rohlah yang akan membantu menguatkan kita untuk tahan banting, tahan uji, bahkan keluar sebagai pemenang. Semoga Tuhan memberkati.